Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah salat subuh rahmatullah. Pengajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Haji Budi Setiawan ST. Dan insya Allah untuk akad depan akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Haji Jakasi Putra. Mari pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Ustaz Budi Setiawan ST kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muhyili sunnati asma'in. Ibu bapak yang sungguh sangat saya muliakan, saudara sekalian, alhamdulillah di subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan, kekuatan pada kita untuk melaksanakan jamaah subuh di waktu fadilah, waktu yang utama. Semoga apa yang kita lakukan merupakan bagian dari nikmat karunia yang sangat kita syukuri. Ibu bapak ya saudara yang sangat saya hormati. Di dalam bulan Oktober ini yang kita sekarang sudah berada di tanggal 13, hampir pertengahan. Ada banyak rangkaian kegiatan peringatan yang dilakukan di bangsa ini. 1 Oktober Hapsak Pancasila. 5 Oktober Hari TNI, 20 Oktober nanti ada momentum pergantian pimpinan negara, 28 Oktober Sumpah Pemuda. Tapi ada juga ya satu kegiatan di Indonesia yang dilakukan di bulan Oktober tapi jarang diperingati secara umum gitu ya. Ada tanggal 13 Oktober ini itu ada peringatan internasional. International Disaster Risk Reduction. Istilahnya itu Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Nah, kemudian di bulan untuk Indonesia itu diadakan satu kegiatan. Tidak hanya tanggal 13 Oktober tapi dijadikan bulan peringatan. Yaitu bulan peringatan pengurangan risiko bencana nasional. Jarang orang memperingati secara umum. Saya hanya sedikit matur karena itu berkaitan dengan kita bersama. Mungkin ingatan kita masih ingat 2006, 18 tahun yang lampau ketika gempa Jogja. Sabtu pagi hari ya, saya masih ingat betul karena waktu hari Sabtu 27 Mei saya pulang dari kuliah subuh begini ini. Itulah hari itu kuliah subuhnya atau panjang gitu ya. Begitu sampai rumah masuk kan gitu, dan mungkin juga kalau daerah sini ada yang kena nggak? Banyak juga. Daerah sini Kota Gede itu kan cukup banyak. Nah, kita perlu mengetahui sekarang, karena kita orang Islam, kita umat Islam, bagaimana sih sesungguhnya agama mengajarkan pemahaman kita tentang mahwa bencana, apa itu bencana. Jelas kejadiannya pernah kita alami setidaknya di 2006 untuk suku Tajuk Jakarta. Meskipun kemarin untuk peringatan bulan PRB kita sebut nasional itu diadakan di Aceh. Kemarin saya baru pulang dari Aceh.
selama 3 hari sedang dilaksanakan peringatan tepat 20 tahun tsunami. Kan tsunami kan bulan Desember, tapi ini karena tahunnya itu disamakan, maka 20 tahun tsunami itu diperingati di Aceh. Tsunami Aceh menelan korban hampir 300.000 orang. Kalau gempa Jogja menelan korban sekitar 6.000. Aceh sesaat kejadian 6.000 jiwa tewas. Kita yakin itu semua kehendak Allah, kuasa Allah. Gempa Jogja kuasa Allah. Nah, kita perlu memahami. Sebab kadang kalau ada bencana, ada salah pemahaman kita, salah persepsi kita. Ini yang kemudian kalau ini dilakukan terus-menerus, kadang membuat orang saling curiga. Pantes gue kena bencana, salat murah tertib. Nah, Aceh itu kurang apa? Aceh itu Serambi Mekah. Religiusitasnya luar biasa. Kemarin saya 3 hari di Aceh itu, masjid-masjid itu subuh juga seperti ini juga penuh juga subuh. Dan sebelum masjid kan cukup banyak merata di Aceh. Tapi Allah menghendaki Aceh mendapatkan musibah bencana yang besar itu. Gempa sekitar 5,99 skala Richter. Tapi orang tidak tahu, begitu gempa orang lari keluar rumah, terus pada nongkrong di depan rumah. Kebiasaan orang Aceh kalau habis subuh ini jalan-jalan melebu warung ngopi. Itu hampir semuanya seperti itu. Warung kopi itu di sana luar biasa banyaknya. Malam hari itu anak-anak muda nongkrong di warung kopi bisa sampai jam 3 pagi. Tapi habis subuh nanti banyaklah orang yang keluar dari masjid nongkrong di warung kopi. Nah, saya matur ini supaya jangan sampai kita salah persepsi tentang bencana. Kalau salah persepsi tentang bencana, nanti respon kita pun salah. Tindakan kita pun bisa salah. Ada suatu saat ada orang jatuh naik motor. Baunya itu alkohol. Persepsi kita apa? Wangi mabuk kan gitu. Bukan mabuk, jendati mabuk, oh ya bet. Saya pernah menjumpai itu persis. Tapi saya tahu betul itu mabuk, itu jengkel betul saya. Malam tahun baru. Tetapi ternyata orang tadi baru saja ke apotek membeli alkohol untuk ngompres anaknya yang sakit. Ini kan jadi salah persepsi kita. Nah, ini yang bahaya. Orang tadi harus ditolong karena dia ingin menolong anaknya, tetapi kita salah persepsi. Nah, maka kita perlu jangan sampai orang yang terkena bencana itu disebut kena bencana 2 kali. Sudah dia mendapatkan musibah, anaknya sakit atau apa-apa, dia masih dituduh. Nah, ini gara-gara suka mabuk. Ini kan menjadi repot itu ya. Ada orang kehilangan sepeda, kurang zakatnya. Ini hal yang seperti itu menjadi tidak enak. Oleh karena itu kita perlu memahami apa itu bencana. Meskipun semua kejadian, ya gunung meletus, karena kita kan cukup bersahabat dengan Merapi. 2 bencana yang mengancam kita itu kan, satu Merapi, ya meskipun tidak sampai sini, tapi kan pernah. Merapi itu pernah sampai Jogja loh. Sekitar 1000 tahun yang lampau, letusan besar itu pernah sampai Jogja. Atau nanti gempa yang besar yang pernah terjadi hampir 18 tahun yang lampau, nanti 2 tahun lagi tahun 2020 akan diperingati di Jogja, peringatan besar. Supaya kita lebih tahu. Apalagi sekarang mungkin ibu bapak sok mendengar megatrust, mirip sampun toh. Itu kadang-kadang kalau kita salah persepsi malah medeni. Tapi semuanya bisa terjadi. Saya itu kalau lewat sini tuh jalan apa dari ini? Jalan Pangeran Benowo. Tadi ada namanya Jalan Raden Ronggo ya. Ngertos siapa Raden Ronggo? Terus sendiri? Itu ada ceritanya Raden Ronggo itu. Kan kalau dikenal Raden Ronggo itu Sakti Mandraguna. Kalau Pangeran Benowo itu kan putra dari Adipati Pajang kan, Pangeran Benowo itu. Nah,
cerita-cerita itu perlu kita pahami berkaitan dengan bencana saya matur. Meskipun semua kejadian itu kehendak Allah, tetapi manusia itu kan khalifatullah fil ard. Allah telah mendudukan manusia menjadi khalifatullah fil ard. Artinya yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan manusia. Bukan binatang, bukan hewan. Manusia terlanjur sudah bersedia menjadi khalifatullah fil ard. Awit saking menika monggo kita mangertosi. Kalau kejadian bencana, dalam bahasa bencana yang sering kita dengar, ya, ada beberapa kata yang kemudian kita perlu meluruskan cara pandang. Engkang sepindah yang sering kita dengar adalah musibah. Ya, ada kejadian musibah. Apa itu musibah itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita mengambil dari Al-Quran petunjuk Allah yang pasti kebenarannya. Musibah itu berakar kata alif, sod, ba, asoba. Asoba meninggal menapa? Sesuatu yang menimpa kita. Cuman yang menimpa kita, yang kita terima itu bisa baik, bisa buruk kan? Dalam ayat ya Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonirrajim wonten ing surat An-Nisa 79 Allah ngendika ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa ma asobaka yang menimpamu min hasanatin dari kebaikan. Yang menimpa kita kan tidak selalu buruk, ada kebaikan. Ma asobaka min hasanatin faminallah itu pasti dari Allah. Apa kebaikan yang belum lama kita terima? Tadi sebelum subuh bangun tidur, alhamdulillah, napasnya longgar. Kan enak tapi itu dari siapa? Dari Allah, oksigennya gratis, seger. Langsung kita alhamdulillah, ya Allah telah memberikan kenikmatan pada kita. Padahal saat tadi lewat rumah sakit masih ada bangun, atau mungkin saudara kita yang di rumah bangun subuh, aduh, napas sesak, kepala pusing, badan demam, kan sawonten. Atau mungkin pernah juga saya atau ibu bapak sekalian kan pernah bangun tidur badan kurang enak. Kira-kira sebabnya apa? Maka Allah ketika wa ma asobaka min sayyatin, dan apa-apa yang menimpamu min syai'ah dari keburukan, bangun tidur badan boten sekeco, demam, kepala pusing. Kata Allah, fami nafsika, karena olahmu sendiri. Kalau kebaikan itu pasti dari Allah. Allah itu maunya memberi kita baik kok. Cuman kita, saya itu ya kadang-kadang menerimanya nggak enak gitu loh. Iya ya, kemarin saya kehujanan. Nggak bawa mantel, saya tergesa-gesa langsung pulang. Badan kelebus sampai rumah. Sudah capek, malamnya ada kerjaan, pagi demam. Itu karena apa? Ya karena ulah kita kan. Allah memberi hujan itu kan bukan bermaksud menyiksa manusia. Allah memberi hujan itu rahmat sehingga kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga yang Engkau turunkan jadi bermanfaat kan gitu. Jadi kalau kemudian kita badan panas ya karena kita tidak kuat, karena tidak sehat, itu ulah kita sendiri. Jadi yang namanya musibah itu bisa baik, bisa buruk. Kalau baik itu pas dari Allah. Kita ucapkan syukur, kalau buruk ada keterlibatan kita. Hujannya deras, tahu-tahu masuk rumah. Airnya menggenang masuk rumah. Kira-kira karena apa? Wah, Gusti Allah ngirim banyu ra bener. Apa kita akan mengatakan seperti itu? Air masuk rumah karena apa? Karena gotnya mampet. Kenapa gotnya mampet? Kita buang sampahnya sembarangan. Kan itu. Jadi salah siapa?
ada keterlibatan kita. Itu satu kata, musibah. Jadi Allah menjelaskan musibah itu ada keterlibatan kita. Nyuwun sewu saya sekarang matur. Ketika gempa 2006, Bapak Ibu masih ingat semuanya nih. Nyuwun sewu ada rumah yang rusak di sini. Di lingkungan sini ada. Ya, bahkan masjid aja ada yang rusak gitu. Kira-kira kenapa rusaknya itu? Nyatanya ono gereja sing ora rusak. Ada rumah yang tidak rusak. Terus undi? Karena bangunannya tidak tahan gempa. Saya kebetulan di Muhammadiyah itu ditugasi ngurusi bencana. Jadi saya agak rada ngerti soal menika. Ketika 2006 gempa di Jogja, kenapa 6.000 tewas? Meskipun kejadiannya itu sudah mangsa waktunya orang sudah bangun pagi kan hampir jam 6 itu. Ya karena bangunannya roboh. Bangunannya roboh itu akibat gempa atau akibat bangunannya tidak tahan gempa kan gitu. Oh nyatanya bangunan yang tidak roboh juga banyak. Meskipun orang mengatakan ada jalur gempa. Tetapi jajari ini mutung ini kok dadi ambruk. Saya itu waktu itu kepanggih wali kota waktu itu Pak Heri Yudianto. Tak pikir-pikirin delok pinggir dalan ku omahe do bangunane ora do rusak. Jebule ning burine do ambruk sehingga mengeluarkan material pada di pinggir jalan. Kan artinya apa? Banyak bangunan yang rusak. Kira-kira sebulan yang lalu terjadi gempa di Jawa Barat, Bandung Selatan, Kertasari. Saya kebetulan juga ditugasi ke sana kemarin. Di pinggir jalan rumahnya itu rumah bangunannya bagus dan tidak rusak. Wonten dengengi di belakangnya banyak yang rusak. Setelah kita teliti, ternyata yang rusak itu bangunannya yaitu tadi tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang kalau masjid kita ini begitu banyak antara tiangnya, apa istilahnya kalau gini nih? Balok, selupnya kan semuanya pasti ukurannya sudah ditentukan. Besinya di dalam, kan ada besi di dalamnya toh. Ukuran besinya sudah ditentukan. Apa diameter 1 cm, 12 mili atau berapa, orang-orang ilmu teknik sipil pasti ngerti. Nah ternyata yang di Jawa kemarin begitu geseh itu, ya jerone ra nganggo besi. Wonten melih, zaman 2006 itu kan banyak orang membeli tiangnya agak ukuran cor-coran ya, yang apa Spanyolan orang di kau ngaten toh. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti di dalamnya besinya ukurannya berapa itu loh. Saudara saya wonten Blawong, cor-coran amblek-blek tiangnya patah. Ya kan ternyata besinya ukurannya nggak memenuhi syarat. Jadi kalau kita tidak memenuhi aturan, ya nyuwun sewu. Jadi karena apa itu? Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Maka wa ma asobaka min sayyi'atin omahku kok ambruk. Lah kowe le bangun wingi piye? Nyuwun sewu lho, saya kalau kebetulan ada rumah yang ambruk daerah sini, saya nyuwun sewu saya. Tetapi itu menjadikan kita bermuhasabah. Sesuk nek bangun aku ya tak ngati-hati. Wonten Jepang, dilalah saya pernah ke Jepang. Ya, rumahnya kan tinggi-tinggi, bisa lantainya 40. Ketika gempa dan Jepang, gempa itu tiap hari. Hampir tiap hari terjadi gempa. Tapi karena mereka ngerti, gedung lantai 40 di tengahnya dikasih pir. Saya itu pir gede itu. Ketika goyang hanya gini-gini aja, goyang-goyang. Tetapi tidak roboh. Dan orang Jepang itu dilatih sejak kecil kalau ada gempa dos pundi. Mulai anak TK. Kalau ada gempa, langsung tasnya dar untuk kalah. Enggak lari. Setelah gempa reda, pelan-pelan semuanya keluar. Nah menikah nyuwun sewu. Kalau sekarang terjadi gempa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu tadi. Nanti lari sampai sana tabrakan bareng-bareng.
Jadi kalau ada gempa langsung ngeten mawon rumiyin. Nanti salah reda gempanya kan gempa nggak bakalan 5 menit kan, nggak cuma beberapa detik. Pelan-pelan keluar, ya cepat keluar tapi jangan sampai berebut. Ibu bapak nanti mireng kejadian beberapa tahun yang lapor di Jogja, kebakaran gedung bioskop di Jalan Solo. Itu yang meninggal berapa? 5 sampai 6 orang. Meninggalnya kenapa? Bukan kebakaran, keinjak-injak. Jadi uang berebut keluar, terinjak-injak, akhirnya kemudian mati yang terinjak-injak tadi. Ini yang kadang-kadang menjadi kurang perhatian kita. Oleh karena itu kalau kita kemudian perlu untuk melihat, maka kata pertama itu tentang musibah itu apa? Musibah itu terjadi karena kita kurang waspada kan semacam itu. Karena rumah kita dibangun kurang memenuhi aturan, kan sesungguhnya wonten aturan standar nasional Indonesia SNI. Salajengipun sasampunipun gempa Jogja 2006 menika, wah le do tuku besi gede-gede kabeh. Saya kan ngontrol tuku-tuku besi. Basan tahun 12, 14, 15 kan bali-bali cilik nah ora ketok kan itu. Engko nek ana gempane, wo. Ini juga terjadi kalau kita kurang perhatian. Awit saking menika monggo kita menjadi ingkang sepindah musibah. Itu betul-betul terjadi kalau itu buruk ada keterlibatan kita. Numpak motor, wah kesusu saat telat, wah ngebut, kepleset neng dalan. Jadi karena ketergesa-gesaan kita tahu menika. Sing paling gampang tekan dalan macet, bensin entek yo wingi rali ratuku. Itu kan kesalahan kita. Jadi ketika itu menimpa kita sesuatu yang buruk, muhasabah kepada Allah. Muhasabah diri kita, matur kepada Allah, kita cek, oh iya. Nah, inilah yang pertama, musibah yang sering kita dengar. Ibu bapak yang berbahagia rahimahullah. Yang kedua, kata balak. Pernah mendengar kata balak? Wah, kayak nganake doa tolak balak kan gitu kalau wonten. Sesungguhnya balak ini apa toh? Kita ambil dari Al-Qur'an. Kata balak itu wonten ing Al-Qur'an. Ya. Wonten setunggaling surat Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah 126 kalau salah. Al-A'raf 168. Allah ngendika, wa qata'na fil ardi umaman. Dan aku bagi dunia ini, wa qata'na menika aku bagi. Ya. Kata Allah, wa qata'nahum, dan aku bagi mereka di dunia ini fil ardi umaman. Umaman beberapa imam, beberapa kelompok. Jika wonten donya menika lak wonge pepak-pepak, ada kelompok A, ada kelompok B, kelompok C. Beda-beda wonge. Ana sing alhamdulillah datang masjid jamaah subuh. Nika wonten sing mboten jamaah subuh nggih ta. Mila menika memang itu kan Allah membagi seperti itu. Fil ardi umaman ada beberapa kelompok. Min humus solihuna, di antara mereka banyak yang soleh, ada yang soleh. Insya Allah kita yang hadir di masjid ini termasuk soleh. Amin. Tetapi wa minhum duna dalika, dan di antara mereka yang lain tidak soleh, tidak demikian. Mengerti kita? Kenyataannya kita bisa semacam itu. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Ini kenyataan. Itu kehendak Allah itu. Alhamdulillah insya Allah kita termasuk yang soleh. Apa kata Allah? Dua kelompok yang soleh dan yang tidak soleh, semuanya kena balak. Wabalaunahum, kata Allah, wabalaun, dan aku balak mereka bil hasanati wasayiati, dengan kebaikan dan keburukan. Dicoba dengan kebaikan itu sundi, dicoba dengan keburukan itu sundi. Bapak Ibu nyun sewu, nek nyimpen yatra wonten pundi? Wonten bank, wonten lemari. Bapak Ibu yang tasih aktif kerja,
gaji diterima di bank lah sak wonten ngaten nika Kanjeng Sewu. Terus tak kirim ning bank karo kantor nek ngono. Jadi kita punya rekening bank, wajar orang punya rekening bank itu sak menika. Atau sebagian disimpan di lemari. Suatu saat pas tanggal gajian ngecek ning bank. Loh, gajiku ki mek semene kok dadi begitu rekeningnya di print dicetak, oh dadi 10 miliar. Waduh. Rezeki saka ngendi itu? Itu cobaan baik atau cobaan buruk? Dapat tiba-tiba punya uang 10 miliar itu. Hah? Cobaan baik atau cobaan buruk? Bapak punya uang 10 miliar. Bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Wes tak niati. Sebagian dandani masjid, sebagian tak bantu uang sing serakat atau kurang. Sebagian tak alhamdulillah Allah paring jalan. Kalau memang itu uang kita loh, siapa tahu. Kita bersyukur menerima rezeki Allah. Itu baik atau buruk? Bersyukur menerima rezeki Allah. Bersyukur dan menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik. Kan baik. Itulah orang baik diberi cobaan baik. Gitu? Orang soleh diberi cobaan baik. Rasulullah SAW itu soleh tidak? Top solehnya. Diberi cobaan baik. Diangkat Isra Mi'raj. Ketemu Allah, diberi perintah salat, melihat surga, melihat neraka. Itu kan cobaan yang luar biasa baiknya. Tetapi Rasulullah orang yang baiknya Paul itu juga pernah mendapatkan cobaan buruk. Wabalong bil hasanati wasaiati. Rasulullah itu orang yang pernah juga menerima cobaan buruk. Ketika sebelum hijrah, Rasulullah dikucilkan bersama umat dan kaumnya pada satu lembah, orang nggak boleh berhubungan, nggak boleh berdagang, dikucilkan di situ. Itu kan luar biasa cobaannya. Sampai Rasulullah itu malam-malam pernah inspeksi pada kaumnya. Lihat seorang ibu nangis, bukan bayinya yang nangis, ibunya nangis. Sama Rasulullah diparani. Ada apa kok nangis? Ibu itu sedang memeras tas. Kalau tas dulu kan dari kulit. Itu diperas airnya, ditaruh di sebuah tempat, diminumkan pada anaknya. Ibu itu nangis, kan ngerti minuman itu nggak sehat. Tapi apa boleh buat ibu nangis? Rasulullah lihat, ya Allah. Rasulullah batin, ya Allah, umatku kok begini saja nangis. Lah biar nanti kalau di akhirat mendapatkan siksa Allah. Rasulullah di umatku burung kuat. Itu kan cobaan yang buruk dari Allah. Wonten perang Uhud, Rasulullah sampai berdarah-darah. Gitu. Itu kan cobaan. Jadi tidak mesti orang baik itu cobaannya baik, cobaan buruk juga bisa. Maka jangan sampai kalau kita lihat orang mendapatkan cobaan yang buruk, mendapatkan musibah, kehilangan atau apa tabrakan, kayak tidak nono kayak mesti mau ngerat bener di sholat. Nggak boleh kita seperti itu. Karena cobaan yang buruk itu bisa terkena pada siapapun. Nabi Yunus alaihissalam kan nabi pasti soleh. Harus dimakan ikan yang besar. Semua nabi itu solehnya kurang apa, tapi dia mendapatkan cobaan yang besar. Jadi kata Allah, wabalanahum bil hasanati wasyayiati. Orang yang soleh sakit, tetapi dia dalam sakitnya sabar. Allah merontokkan semua dosa-dosanya. Jadi tinggal kita menerimanya. Maka tadi saya matur, mendapatkan uang 10 miliar cobaan baik atau buruk, bagaimana sikap kita? Kalau kita bersyukur dan menggunakan uang itu dengan baik, Allah menimbahkan, melipatkan pahala padanya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu 10 miliar, wah asik 10 miliar. Nah, Kulo niku nate wonten Surabaya, naik saya numpak taksi itu ya. Waktu saya masih kerja, supirnya ngobrol di jalan. Cak, sampean itu kerja apa? Wah, saya PNS. Sampean pernah punya uang 1 miliar? Ya belum, saya katakan. Saya PNS kecil, masa korupsi dari mana saya? Sampean nggak ngerti, saya pernah bulan lalu saya punya uang 4 miliar, yang kata seperti itu. Terus habis. Loh, lah ya biasa toh.
calanang. Itu kan artinya itu negatif semuanya. Punya uang 10 miliar dilalas tinggu narkoba kan entek, mlebu penjara. Cilok kok ping pindho to menika. Ini saya katakan cobaan Allah itu baik atau buruk, maka di belakangnya dikatakan la'allahum yarji'un, agar kamu kembali. Kalau kita mendapatkan cobaan Allah, kita kembali la'allahum yarji'un. Kembali kemana? Kembali kepada nilai fitrah kita. Manusia, ibu bapak semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur pada Allah, kita kembali kepada suci. Kita dicoba sakit, kita sabar tawakal kepada Allah. Allah membersihkan dosa kita, kita kembali kepada zat yang suci. Ini kan semuanya kalau kita sikap kita. Maka Allah mengatakan, babalau bil hasanati basyaiati la'allahum yarji'un, akan mereka kembali. Mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Saya ingat diri sebagian rezeki itu ada haknya orang lain, haknya dilaksanakan. Mendapatkan cobaan, ya Allah semoga saya diparingi sabar. Allah pasti mengganti, wahluf khairum minat, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kita yakin. Ini kan semuanya tergantung sikap kita. Milo menikah, kalau ada sesuatu yang menimpa kita, tinggal sikap kita kados pundi. Sebagai orang yang beriman, kembalikan semua pada Allah. Babalaunahum bil hasanati basyaiati la'allahum yarji'un, akan mereka semuanya kembali. Itu yang kedua yang sering dikatakan artinya bencana. Yang sepindah musibah, yang kedua bala. Yang ketiga, ini dalam hadis, fitnah. Apa fitnah itu? Sering kita dengar kata fitnah, akar katanya fatona. Tetapi dalam bahasa Arab, fitnah itu beda, benten dengan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia. Wonten setunggaling hadis diceritakan seseorang itu dari bepergian jauh membawa unta. Berikut dagangannya, dia berjalan tunutannya, masuk kota Madinah, sudah malam hari. Terus dia mengikat untanya di depan masjid. Terus mau sholat, ambil air wudhu, begitu masuk masjid, ketemu sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz melihat ada orang mau sholat, kamu belum sholat, yuk, saya juga belum sholat jamaah. Alhamdulillah di kontes jamaah, pahalanya berlipat kan itu pasti. Mu'adz bin Jabal seorang hafiz, hafal Quran. Maka orang tadi makmum. Allah saja siap ya, samina wa ta'na, Allahu Akbar. Fatihahnya bagus sekali. Rampung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, Al-Baqarah. Hafal Quran. Rakaat pertama Al-Baqarah, makmum, aduh, lagu ki sekolah mau kesel banget Burung tutup Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Waduh, makmumnya mboten kuat. Kesel banget mufarokoh, apa mufarokoh itu? Melepaskan diri dari imam. Mu'adz bin Jabal tetap khusyuk betul dia. Sholat isya petang rakaat, ayatnya panjang-panjang. Selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Loh, makmumku kok hilang? Dalam bahasa saya nih, lihat di pojok wis nglintek makmum ngorok melih. Wah, Mu'adz kagol. Wah, iki makmum tajak bareng ben pahalane lipat malah nglintek ngorok neh. Digugah sama Mu'adz bin Jabal. Kowe iki piye? Wis janji karo aku samina wa ta'na. Samina wa ta'na itu teken kontrak loh. Kalau imam mengatakan kemudian ibu bapak samina wa ta'na udah teken kontrak. Kecuali ada yang membatalkan, nggak boleh membatalkan sendiri. Lah, ditegur seperti itu makmumnya ya rumoso salah. Tetapi dia ngaku kesel banget sekolah ya. Nah, makmum tadi kemudian ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi dari bepergian.
Saya kesel sekali, capek banget makmum sama Mu'adz bin Jabal. Suratnya panjang-panjang, saya nggak kuat. Rasulullah SAW itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat bijak. Tidak kemudian membenarkan orang tadi, wah, gue itu keliru, tidak juga menyalahkan. Rasulullah itu orang sangat bijak. Rasulullah diam, Rasulullah mencari Mu'adz. Begitu ketemu Mu'adz, Rasulullah ngendika, wahai Mu'adz, apakah kamu telah membuat fitnah? Jadi disinilah kita lihat fitnah. Hubungan sesama manusia dalam soal muamalah. Sholat itu menyembah kepada Allah, tetapi hubungan makmum kan muamalah. Maksudnya Mu'adz baik sholatnya panjang-panjang, makmumnya ora kepeneran. Inilah yang sering terjadi dalam bahasa kita sering disebut salah persepsi. Karepe apik ning kedadiane malah ora apik. Lah seonen to menika. Seseorang ngalem, wah alhamdulillah sampean seneng. Wah ora ngerti jane aku. Ya, ini kan salah persepsi. Sak wonten lalare beberapa waktu yang lalu. Cah SMA seneng kancane ulang tahun diuncalke cembloke blumbang. Gitu? Ternyata meninggal dunia, blumbangnya ada listriknya ternyata. Ini kan karpe do seneng-seneng nih kepleset. Ini juga sama, maunya Mu'adz, sholatnya panjang, pahalanya banyak, makmumnya siap. Sehingga dari hadis tadi, nek kowe sholat dadi imam didelok makmume. Nek makmum wis diniati sholatnya panjang-panjang, kados mati sholat malam, sholatnya panjang. Sahabat Utsman bin Affan sholat malam cuma 1 rakaat. Habis isya sholat, selesainya jelang subuh 1 rakaat. Sak Quran hatam. Itu kan luar biasa. Ada juga yang kemudian sholat 11 rakaat, setiap rakaat 1 juz. Terus diniati ya nggak apa-apa, bisa dinikmati semuanya. Kalau saya tadi, mau ngaku apalagi nyebutan kata kan cuma sewu tadi ya saat subuh mawon. Artinya apa? Hubungan manusia itu perlu dijaga, jangan sampai terjadi fitnah. Dan ini bisa menjadi musibah. Maksudnya baik diterima kurang baik, itu bisa menjadi fitnah. Itulah 3 kata yang dalam Al-Quran dan hadis sering diartikan dengan musibah atau bencana. Awit saking menika kita mulai menjadi lebih paham. Di samping itu sesungguhnya masih banyak kata yang lain. Ada azab, ada fasad, hancur, rusak, ada halak musnah, ada nazilah, ada takmir, ada tamzik, ada iqab. Setidaknya ada sekian banyak kata yang sering diartikan, diasosiasikan dengan musibah. Tetapi dari semuanya itu, ada yang menarik. Dari semuanya itu, semuanya harus diartikan dengan akibat perbuatan manusia sendiri. Jadi kejadian-kejadian antara Mu'adz bin Jabal dengan orang tadi kan hubungan manusia. Jadi ini omong gue kesel ya wis aku sholatnya pendek-pendek kan selesai nggak ada masalah. Mu'adz juga nggak akan bakalan marah, tapi karena nggak tahu selip kan gitu. Yang tadi balak, kalau kita menerima semua cobaan Allah dengan ikhlas, semuanya kita kembali. Kalau kemudian yang kita terima asobat dari Allah itu kita terima sebaik-baiknya dan kita menjaga diri kita nikmat Allah, semuanya jadi baik. Maka kemudian kejadian bencana, gempa atau apapun itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Kalau gempanya itu dari Allah, tetapi sikap kita salah kali bangun ora bener kan gitu. Mila menika pada ibu bapak sekalian kita semuanya menghadapi berita-berita tentang musibah bencana gempa monggo secara proporsional. Wonten undang-undang apa arti yang bencana itu?
Bencana itu kejadian alam atau non alam yang menyebabkan kerugian manusia berupa kerugian harta benda, kehilangan nyawa, atau tekanan psikososial, tekanan batin menikah. Itu bencana. Jadi kalau gunung jeblok, itu bencana bukan? Gunungnya jeblok tuh laut itu aduh banget, nggak ada yang jadi korban. Ya hanya peristiwa alam, bukan bencana. Karena gak ada korban. Ibu bapak ngertos lumpur lapindo. Setelah gempa Jogja kan muncul lumpur lapindo di Surabaya. Lumpurnya itu mengenai pemukiman, merusak pabrik. Itu bencana bukan? Bencana, karena merugikan. Ibu bapak nanti ngertos segera bleduk. Wonten daerah pantai utara. Grobogan, Pati, sekitar itu. Itu sama dengan yang di lumpur lapindo. Dari bawah muncul lumpur banyak. Tetapi karena itu di tengah udah munculnya lama, tidak kena penduduk udah tahu, jadi penduduk kemudian tidak bertempat tinggal di situ. Sampai sekarang juga masih ada. Bahkan oleh penduduk dimanfaatkan dengan mengambil lumpurnya, ternyata lumpurnya garam sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi kejadian alam kalau itu kemudian kita bisa mengerti, tidak menjadi bencana. Wonten Jepang gempa-gempa, tetapi kemudian karena mengerti tidak ada yang celaka. Bali, wonten Bali menika wonten gunung yang disebut Gunung Agung. Tahun 63 Gunung Agung meletus abun sampai Jogja 63. Beberapa tahun lampau, kita 17 apa ya, mulai menggeliat lagi Gunung Agung. Wah, masyarakat tengah malam jam 3 panik pada mengungsi. Sampai di sebuah kota yang disebut Karangasem, itu macet dalane, ubek-ubekan, si jihar ngalor, jihar ngidul. Padahal Gunung Agungnya itu cuma mengeluarkan lava panas, kados Merapi, bengi, ketok merah, buat pada ketakutan. Nah, ketakutan karena itu kemudian dalane macet. Jadi orangnya kemudian ada yang tabrakan, bukan karena gunungnya nih tabrakan kan itu. Sekarang orang Bali udah lebih pinter. Kalau pas ada lapangan putus, dibuatlah semacam pura gitu ya. Bali kan terkenal pura-puranya menikah. Dibuat pura, belakangnya Gunung Agung. Nek pas lapangan meletus, uang do potret. Bayar $50. Jadi bisnis malah menikah. $50 kan lumayan toh. Itu yang dilakukan. Karena apa? Sekarang sudah mengerti, meskipun juga Merapi waktu 2010, kita semuanya melihat, ngalami, yang meninggal sayang, yang meninggal 300 orang. Tetapi sampai sekarang pasirnya masih pasir gratis dari Allah sejumlah 50 juta ton meter kubik gratis dari Allah. Seperti pasir Semeru. Saudara saya di Brunei, wah nyenengke tenan pasir Merapi apik tenan. Kualitasnya sangat bagus untuk bangunan. Gratis dari Allah. Maka itu kemudian ternyata ketika kalau ada awan panas kita lari dulu, nanti selesai garek nambang pasir. Pengetahuan mengajarkan demikian. Oleh karena ibu bapak yang berbahagia, dengan mengerti itu kita menjadi semakin tahu apa itu bencana dan bagaimana kita untuk menghindarinya. Maka kalau tadi saya sebut bulan pengurangan risiko bencana, kita mencoba orang yang bisa mengecilkan risikonya. Sinten sing saged ngeramal asing wonten gempa, enggak ada. Cuma diketahui Jogja itu punya potensi gempa. Kapan kejadiannya? Wallahu a'lam. Supaya kita selamat juk piye lembangun omah sing apik. Sederhana mau ngaten ta. Jadi tugas kita mengurangi risikonya apa? Kemudian kita berlatih. Nah, maka Bapak Ibu dalam keluarga
punya kangsenan dengan keluarganya yang disebut dengan titik kumpul. Sa RT gawe titik kumpul. Nek ana apa-apa mlayu ning kene ya atau dasawisma ibu-ibu semadusan. Nek ana apa-apa kumpul ning kene iki daerah aman. Supaya gitu. Di Jakarta terjadi kebakaran rumah. Begitu pengamalan bapaknya langsung loncat keluar sama gandeng ibunya yang lompat metu kobongan. Tekan jomo anaknya dhewe ning ndi? Bingung. Bapaknya masuk lagi, brek rumahnya roboh, bapaknya keluar kena luka-luka. Ternyata anaknya juga lari. Sudah, tetapi tidak kumpul. Nah, wekdal gempa kalau rumiyin. Ning ndi iki mau? Nah, menawi sampun semadosan titik kumpulnya di mana? Awas alam apa itu? Dan ini perlu latihan sesekali. Dasawisma. Habis subuh, prit atau kentang, semuanya lari keluar bareng kumpul ini dicek. Alhamdulillah. Itu perlu latihan. Saya dulu kerja, itu juga tempat kantor saya latihan. Jam 9 pagi, sirine midit, kabeh kudu midoni ora oleh mlayu. Sampai halaman kantor kumpul dicatat. Di ini semua. Enggak datang di situ, tetap ngayal di atas, kena hukuman. Ini latihan. Dan terus sekarang kalau di masjid ini dilalah wonten gempa, kita harus ngerti apa yang sebaiknya dilakukan. Langsung semuanya ngelindungi kepala. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Karena kepala itu memang sumber yang kalau kepala digebuk ya, kalau ada gempa Nyun Sewu yang dekat kaca, jauhi. Dari kacanya pecah gitu, minggir sih. Kalau ada gempa ya, kalau ada meja, sembunyi di bawah meja. Kalau gempa reda, monggo keluar ke tempat ruang terbuka. Jadi janganlah satu-satu keluar tertib. Itu perlu. Bapak Ibu nanti, Bapak terutama waktu Jumatan gempa tahun pinter pernah terjadi siang-siang hari. Saya juga kaget itu. Sekitar tahun 2000 atau sebelumnya ya. Gempa, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi itulah cobaan dari Allah yang kita terima. Kalau kita bersikap dengan benar, insya Allah akan ada hikmahnya. Kita mendapatkan sakit, ternyata itu ujian Allah, kita tetap sabar tawakal, Allah membersihkan dosa kita. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bersikap baik, bersyukur pada Allah, Allah akan melipatkan rezeki pada kita. Oleh karena itu, kalau kita berhubungan dengan yang lain, manusia sama manusia, dijaga jangan sampai terjadi fitnah. Ngresiki sampah, nyemebar menit tanggane, ora sengaja dadi rame, itu kan fitnah. Mila menika menjadikan kita penting sesama kehidupan manusia saling menjaga. Demikian yang saya bisa matur, semoga menambah pemahaman dan pengertian kita. Sekaligus ini masih bulan PRB, kita lebih mengerti nek ana apa-apa dirembuk bareng. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.